warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Welcome to my channel, guys. 2021 harus selamat tahun baru. Happy New Year. Selamat memulai semangat baru. Ya, semoga di semester ini jauh lebih baik lagi. Betul, ya kan? Jauh lebih bertanggung jawab. Langsung curhat. Iya, langsung curhat. Oh enggak, saya udah meet kemarin ya, minggu kemarin. Langsung bertanggung jawablah pada diri sendiri. Nah, gitu. Oke, di 2021 langsung marah sih datang-datang. Semua orang marah datang-datang ya. Jadi kita masih tetap sama ya, kayak gini ya. Konsepnya masih tetap sama karena kita memang masih daring. Ya mau gimana lagi ya? Belum ternyata pandemi di tahun 2021 belum selesai. Jadi mau nggak mau kita bertemunya masih lewat seperti ini. Ya, belum bisa bertatap wajah. Ya, tapi kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat selesai. Jadi bisa ketemu secara langsung. Amin. Ya, mudah-mudahan nggak lama-lama lagi ya. Kalau sudah ada vaksin, insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Kalau iya. Ya, itulah. Oke? Insya Allah. Ya. Kamu udah ngasih tahu belum apa materinya? Udah. Di mana? Udah. Di kelasroom di kelas, iya, okay. Maksudnya di kelas. Kita kan jadi beda jurusan kan, maksudnya sama. Gimana kalau aku udah gitu. Ya, kalau emang kamu ngasih taunya apa? Ya ini mengenai materinya okay. Bukan tematik lagi gitu maksudnya. Oke, aku juga udah ngasih tahu di classroom. Ya. Oke. Di classroom tuh aku tuh udah ngejelasin kan kalau materinya itu sekarang nggak tematik lagi. Sebenarnya kita juga belum tahu pasti akan ada tematik lagi atau enggak karena belum ada informasi selanjutnya. Maksudnya belum ada rapat lagi kan, belum ada rapat lagi di beberapa jurusan. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu berubah ya mohon dimaklumi aja, tapi materi secara keseluruhan kemungkinan besar itu yang sudah disampaikan di classroom atau yang sudah disampaikan di Google Meet waktu minggu lalu ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk di awal semester ini kita mulai dengan materi yang ini ya. Ya, sekitar proklamasi ya. Sebenarnya ya ini sejarah nasional lah pokoknya ya. Ya, masih sejarah. Sejarah nasional. Sebenarnya sesuai sama judul mata pelajaran kita sejarah Indonesia ya, pasti ya berkaitan dengan sejarah nasional. Iya, pasti. Ya, kenapa benar ngomong kayak gitu kemarin? Oke. Ya, udah ini apa namanya kemarin tuh malah marah-marah. Bukan marah-marah sih, enggak marah-marah. Menasehati ya, menegur. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kalian pikir kita galak, kita marah-marah, sebenarnya tergantung. Kita tuh enggak gitu. Aku tuh enggak gitu. Nah, tergantung ya balik lagi tergantung ke kaliannya sebenarnya. Jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk memarahi, tujuannya bukan untuk melampiaskan emosi enggak sebenarnya tujuannya enggak kayak gitu. Cuman memang ya yang kita minta sebenarnya kalian lebih bertanggung jawab aja sih sama diri kalian sendiri. Toh sebenarnya nilai ini kan untuk kalian, bukan untuk kita. Bukan untuk kita ya. Iya. Maksudnya untuk kita tuh nggak ada ngaruhnya lah. Iya. Pasti kan berpengaruhnya ke kalian gitu. Jadi lebih bertanggung jawab aja sama diri sendiri. Jangan dengan apa yang kalian lakukan sekarang tidak bertanggung jawab dengan diri kalian, tidak bertanggung jawab dengan tugas kalian, itu nanti yang akan menikmati hasilnya yang kalian sendiri gitu. Tuh. Jadi apa yang kalian lakukan ya nanti yang menanggung konsekuensinya kalian sendiri. Jadi tolonglah lebih aware lagi sama diri sendiri, lebih peduli, lebih sayang. Kasian gitu, orang tuh udah capek-capek kerja di masa pandemi gini. Susah loh nyari duit di masa pandemi gini. Jadi tolonglah kerjakan apa yang memang tanggung jawab kalian gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Ini berlaku untuk semuanya ya. Gitu. Berlaku untuk semuanya ya. Bukan ibu ini ngomong terus ibu bukan guru sejarah kalian jadi kalian nggak peduli, enggak. Ini siapapun guru kalian ya. Pokoknya. Iya, siapapun gurunya. Siapapun gurunya. Guru itu cuman ingin membimbing kalian supaya kalian jadi lebih baik gitu. Gak ada tujuan untuk menjerumuskan kalian, merepotkan kalian. Gak ada urusannya kalau merepotkan kalian buat apa gitu ya. Yang aku bilang kemarin, usaha itu akan selalu berbanding lurus dengan hasil. Betul. Jangan usahanya 20%, hasilnya pengen 100%. Ya mungkin gitu. ya. Jadi kalau kalian usahanya 20% ya kalian juga bisa aja dapatnya 20 atau bahkan di bawah 20.
ya kan? Iya. Oke, itu Menggebu-gebu pengantarnya sekali. menggebu-gebu sekali ya. Ya karena greget juga sih ya. Maksudnya Bukan ya greget sudahlah. juga sih, emang greget. Ya emang greget gitu. Makanya Oke. ibu juga sedikit sih ini Iya, aku iya. nyampein kayak minta maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang Ya, mungkin menyakiti hati kalian, Iya. tapi sebenarnya bukan karena membenci kalian, tapi pengen kalian lebih aware aja lebih sama aware, diri bertanggung sendiri. jawab untuk diri sendiri sih sebenarnya ya. Gitu kan nggak mungkin terus-terusan kita bimbing ya kan, pasti Iya. akan membimbing diri sendiri nanti ya nggak. Ya, capek juga di Iya, capek juga dibimbing terus. Oke. Itu pengantarnya dikit ya. Ya, soalnya ini keresahan kita semua, bukan hanya kita berdua ya sebenarnya, Iya. semua Soalnya guru ini gitu. awal banget nih mau masuk ke Iya. semester 2 kan. Hmm. Jadi tolonglah sebelum kita masuk selesaikan dulu Apa yang harus perlu kalian kalian selesaikan. Oke? Ya. Nah, sekarang kita masuk langsung ke materi seperti yang sudah disampaikan ya di Classroom atau di Google Meet kemarin. Kita akan membahas dari mulai sekitar proklamasi sampai nanti Orde Baru kan ya. Siap. Ya, siap? Benar? Siap. Oke. Ini nanti konsepnya kita beda, nggak akan ada lagi PowerPoint. Kita kayak gini aja, PowerPoint-nya silahkan kalian baca sendiri ya. Ya. Biar Baca ada sendiri. literasinya lah dikit gitu. Terus jangan lupa video ini tuh bukan hanya sekedar video yang kalian tonton. Oh oke, saya sudah selesai menonton, tapi catat juga bagian-bagian pentingnya. Betul. Jadi nanti kalian tidak kesusahan sendiri ketika Betul. kalian ujian atau seperti apa. Jadi catat juga poin-poin penting apa yang kita omongin. Betul. Ya, seperti itu betul. Di buku catatan kalian ya. Oke, sekarang mungkin nanti PowerPoint-nya di-share di Classroom. Sekarang kita langsung masuk ke Proklamasi Kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan di Indonesia ya. Oke. Ya, itu. Proklamasi Jadi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan di Indonesia. Oke. Kalau di slide-nya itu kan di yang pertama itu nanti ada janji kemerdekaan dan BPUPKI dan proklamasi kemerdekaan. Jadi kayak gimana? Aku dulu. Oh ya silakan. Nanti tambah-tambah ini kita kita kayak Ya, ini sharing aja aja sih sebenarnya. Hmm. Untuk materi yang pertama ini kan sebenarnya berkaitan sama peristiwa-peristiwa sekitar kemerdekaan ya. Jadi Indonesia tuh nggak merdeka ujuk-ujuk, nggak merdeka kayak ya udah nggak merdeka dengan cara yang mudah ya, banyak Ya. proses yang harus dilalui, termasuk juga ya kalian juga udah tahu lah beberapa bahwa kita juga dijajah oleh beberapa bangsa ya. Termasuk yang paling terakhir itu adalah kita dijajah oleh bangsa Asia sendiri yang mengatakan bahwa mereka itu adalah saudara tua kita, ya saudara tua. kan, saudara tua yang ternyata mereka adalah saudara tiri, bukan saudara tua ya. Tadi pengen batuk. Ditahan-tahan. Ya kejamnya kayak saudara tiri soalnya ya kan, nggak tahu ya, tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Nah oke, kita tahu lah maksudnya bangsa kita itu dijajah sama Jepang Ya. itu dari tahun 1942 ya. Ya, Kita dijajah, cuman memang waktunya 3,5 tahun 3,5 doang. tahun doang, nggak lama. Cuman banyak banget yang bilang bahwa penjajahan Jepang tuh lebih kejam dibanding Penjajahan Belanda yang berabad-abad gitu ya. Ya sebenarnya banyak faktor juga yang mengakibatkan. Nah ini sebenarnya mau dibahas nggak sih latar belakangnya kenapa Jepang Nggak itu usah masuk? Nggak usah Nanti kan ada video tentang perang pendudukan Jepang. Oh iya kan ada yang Ada semester lalu ya. Jadi Oke. bisa dilihat di playlist kita aja ya. Jadi Video. untuk beberapa jurusan ada yang udah tahu bahwa apa sih latar belakang Jepang itu masuk ke Indonesia, karena di semester lalu tuh udah pernah dijelasin Udah pernah ya jelasin. untuk di beberapa jurusan aku ya. Nah tapi untuk yang lain kalian bisa cek di situ ada pendudukan Jepang, Pendudukan Romusa Jepang, ya, Romusa, Jugunianfu, atau yang perang dunia itu juga Ya, kita ya, sempat perang ngebahas kenapa sih Jepang itu masuk ke Indonesia. Nah intinya nih ya, sebagai pengantar aja sedikit, intinya Jepang masuk ke Indonesia itu ya karena keikutsertaan Jepang dalam perang dunia kedua. Betul. Nah di sini keikutsertaan Jepang dalam perang dunia kedua ya memang berawal dari tahun masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi bebarengan ya sebenarnya. Enggak sih perang sebenarnya duluan 41 ya. 1939 ya 41 ya 41 kan bener? 41 itu perang duluan, tapi akhirnya dia mencari daerah-daerah yang akhirnya bisa membantu mereka dalam perang dunia kedua, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah di sini janji kemerdekaan ini sebenarnya muncul pada masa akhir pendudukan Jepang. Udah pada mau ke akhir ya udah mau ke akhir di tahun 44 ya munculnya. Desember 7 Desember 1944. Pinter Iya dong. anak sejarah ya. Anak sejarah saya. 4 tahun susah lulusnya susah. Ya, terus Apalagi saya. Oke, Desember 1944 sebenarnya kan muncul janji kemerdekaan. Nah, janji kemerdekaan ini adalah sering dikenal dengan janji Koiso atau janji kekaisaran
Jepang. Bener kan? Nah, di situ di Janji Koiso ini kenapa bisa muncul Janji Koiso? Sebenarnya kan selama dari awal tahun Jepang itu masuk ke Indonesia terus sampai di akhirnya di tahun 44, masyarakat kita tuh udah mulai menyadari bahwa Jepang itu ternyata memang bukan saudara tua kita, bukan saudara. Kan yang namanya saudara kan membantu ya. Tapi kan kalau Jepang tuh bukannya membantu ya, malah meminta meras. Ya sebenarnya awalnya juga kayak ya ikhlas-ikhlas aja kan, sukarela aja, tapi pada akhirnya kayak oh ternyata ini kita dijajah ya gitu. Jadi kayak udah lama baru gitu kan, baru aku tuh dijajah ya gitu ya. Ini masyarakat secara keseluruhan, maksudnya mayoritas lah ya, walaupun mungkin ada beberapa yang sudah menyadari kayak petinggi-petinggi bangsa kita bahwa menyadari bahwa oh kita tuh dijajah gitu kan, cuman rakyat ternyata pro pada awalnya, bukan pro ya, welcome. Masyarakat kita tuh welcome banget sama Jepang pada saat itu ya, karena memang mulut manisnya mereka sih, propagandanya mereka propagandanya mereka yang menunjukkan bahwa mereka tuh benar-benar serius pengen ngebantuin Indonesia, pengen melindungi dari penjajahan bangsa barat ya. Dari penjajahan bangsa barat. Emang kan pas awal juga kita dibantu untuk mengusir Belanda dari Indonesia kan. Nah, itu yang akhirnya mengambil hati masyarakat kita, tapi lama-kelamaan masyarakat kita yang tadinya pro sama Jepang terus juga mau membantu Jepang secara sukarela, lama-kelamaan juga ngerasa bahwa oh ternyata kita ini dijajah ya, dan masyarakat kita kan mulai merasa bahwa yang kita butuhkan tuh adalah bukan ini gitu, yang kita inginkan tuh adalah ya kita ingin merdeka, benar-benar merdeka, bukan seperti ini. Kalau kayak gini ya kita sama aja dijajah, apalagi muncul dengan Romusa ya kan, kekejaman Romusa, dan masyarakat pun merasakan sendiri bagaimana kejamnya Romusa itu. Nah, rasa simpati masyarakat yang berkurang ini tuh disadari sama pemerintah Jepang, yang akhirnya pemerintah Jepang pun merasa bahwa kita kurang mendapat dukungan lagi nih dari masyarakat kita. Nah, gimana caranya biar masyarakat Indonesia itu bisa mau mendukung kembali Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nggak mau keduluan. dalam Perang Dunia Kedua ya. Nah, sin kapihelaan. Iya. Manusia Ya Allah. Nah, itu adalah Perang Dunia Kedua. Ya terus apa? Aku jadi lupa. Ya akhirnya diberilah gitu kan Janji untuk Koiso janji Koiso atau janji kemerdekaan supaya mendapat simpati dan mendapat dukungan rakyat Indonesia dalam Perang Dunia Kedua kayak gitu. Betul. Dengan diwujudkannya sebenarnya kan lama juga ya, lumayan ya. Maksudnya nggak langsung gitu kan. Gini si janji kemerdekaan apa nih realisasinya? Dikasihnya Desember, nanti baru realisasi itu sekitar bulan Maret Mei ya. Nah, itu dengan adanya dibentuknya BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya akronimnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Junbi Chosakai, usaha persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi masih badan penyelidik usaha, jadi masih belum menuju gimana ya. Jadi kalau BPUPKI itu tugasnya jadi masih kayak membikin alat-alat negaranya gitu kalau BPUPKI. Jadi kayak dalam membuat satu negara bukan cuma kita butuh negara sama warganya aja, tapi banyak yang dan wilayah banyak yang lainnya. Nah, BPUPKI itu tugasnya untuk membuat itu, dan nanti dengan diwujudkan dengan ada beberapa sidang BPUPKI ya 2 kali. Sidang 1 3 hari yang akhirnya menghasilkan Pancasila 1 Juni 1945 ya, walaupun beda dengan Pancasila yang sekarang. Kayak gimana itu silakan cari sendiri, sila 1-nya apa, sila 2-nya apa, sampai sila ke-5 apa. Kasih bocoran sedikit ya. Enggak usah, kasih tugas aja. Ya udah, enggak usah bilang-bilang di sini. Oh ya. Bilang bingung masih tugas bilang-bilang. Ya enggak apa-apa sekalian. Oh ya sekalian ya, nanti kalian lihat bedanya. Biar ada yang dicari sendiri gitu. Ya, nah nanti pertemuan itu. Kalian cari Pancasila yang disampaikan pertama sama Soekarno itu apa, yang akhirnya berubah menjadi Pancasila yang sekarang. Berapa kali berubahnya ya kan, karena kan nanti berubah lagi di Piagam Jakarta kan, berubah lagi di sidang PPKI 18 Agustus kayak gitu, yang akhirnya sampai sekarang gitu kan.
jadi dasar negara kita ya. Pokoknya intinya sidang 1 itu menghasilkan dasar negara ya. Sidang 2 nanti juga bersidang lagi, itu nanti menghasilkan undang-undang batang tubuh ya, batang tubuh undang-undang 1945. Aku bilang itu tadi. Buru-buru batang tubuh ya, batang tubuh udah undang-undang 1945. Astagfirullahaladzim. Dan Badan Keamanan sama Perencanaan Ekonomi ya. Itu yang diketuai nanti sidangnya oleh Soekarno, Hatta sama Abi Kusno Cokrosuyoso ya. Nah, terus habis itu nanti ada reses sebentar. Reses itu apa sih? Masa istirahat ya? Masa istirahat gitu. Nah, ketika reses itu nanti break time. Break. Ya udahlah. ada break ya, ada break. Nah, itu nanti ada apa tuh namanya? Muncul panitia 9. Panitia 9. Nah, si panitia 9 itu nanti akhirnya menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Ya, yang isinya itu sekarang jadi pembukaan Undang-Undang 1945 yang selalu dibacain hari Senin. Nah, itu dulunya adalah Piagam Jakarta. Dengan perbedaan di sila pertama. Apa bedanya? Ada 7 kata pokoknya. Nanti cari sendiri ya. Tolong dicari. Cuma 7 kata kok bedanya. Ada banyak di internet. Iya, banyak sekali. Gitu. Oke. Terus ya. Bingung apa? Apa ya? BPUPKI segitu ya. Maksudnya BPUPKI perannya selesai ketika sudah bersidang, udah punya hasil gitu kan, hasil dari sidangnya. Tapi sampai situ juga nggak ada kemajuan yang seperti apa ya untuk kemerdekaan kita. Iya. Maksudnya lambat gitu prosesnya, tuh lambat gitu kalau misalnya dibilang tuh. Betul. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut aku gitu ya, kayak cuman buat ya udahlah nih kasih janji kemerdekaan, ini kasih ini dulu kayak gitu supaya nggak nagih-nagih kayak gitu. Biar tenang gitu loh, biar menutup mulut dulu loh. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa deh, nih kita bikinin BPUPKI seakan-akan tuh kayak mereka bener-bener serius gitu ngasih kemerdekaan ke kita, padahal mah itu cuman buat kayak ngolo ya ngolo lah gitu, menarik gitu. Simpati ya ngolo cuman gitu. Kayak ya udah nih ini dulu aja, kayak anak kecil dikasih kayak ya udah nih ini dulu supaya nanti diem beli yang bagus kayak gitu. Jadi ya namanya, tapi kan namanya Soekarno ya, ini kan suatu kesempatan ya. Oh ya udah kita merdekakan aja gitu kan, tapi ternyata step-stepnya panjang kayak gitu. Walaupun ini sebenarnya hanya terjadi di 1 tahun, cuman ya panjang sekali ya stepnya kayak gitu. Sebab akibatnya tuh banyak gitu. Nah, nanti dari BPUPKI lama banget gila. Dari BPUPKI nah nanti kita langsung ke bulan kan Juni tuh ya selesai. Juli lah di sidang 2 ya kan. Sidang 2 kan Juli gitu kan. Nah, Juli selesai. Pertengahan Juni Nah, nanti direalisasikanlah lagi dengan dibentuk PPKI. Itu pun gara-gara ada bom atom di Hiroshima. Ya, Hiroshima dulu. Oh iya. Jadi kronologinya ini tau nggak? Kayak template gitu. Kalau Hiroshima tuh pasti Nagasaki. Iya, benar. Kayak Soekarno default tuh pasti ya. Hatta. Soekarno Hatta. Hiroshima Nagasaki. Iya, gitu. Jadi kalau ngomong Hiroshima tuh pasti kayak nih Nagasaki. Iya, Nagasaki. Padahal beda waktu dan beda kota gitu kan. Ya itu bukan satu. Takutnya ada yang berpikir Hiroshima Nagasaki itu satu kota gitu. 2 kota. Itu 2 kota ya, Hiroshima dan Nagasaki ya, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi Hiroshima dibom atom oleh Amerika ya pada saat itu 6 Agustus 1945. Di PowerPoint ini ada kronologinya ya. Nah, ini adalah contoh kronologi yang kita maksud. Ngerti nggak? Betul. Greget saya. Jadi kan tugas pertama sejarah Indonesia semester lalu kronologi. Ibu minta contoh kronologi. Kebanyakan dari kalian membuat contoh kronologi deskripsi dalam bentuk tulisan cerita panjang. Itu bukan kronologi saya. Nah, kronologi yang ibu maksud ini adalah yang seperti ini. Padahal udah aku kasih contohnya. Sama saya pun. Tapi kalau misalnya dipersenin gitu ya, paling nggak nyampe 5% yang benar. Tuh. Sama semuanya dikit banget. Tapi nggak apa lah ya, namanya belajar ya. Tapi sekarang masih ibu terima, diterima nggak apa-apa. Nah, tapi ini benar-benar sekali lagi ini contoh kronologi ya. Ini contoh yang benernya nih, mumpung ada nih, mumpung kalian lihat. Dilihat PowerPoint-nya sendiri, kita nggak akan tampilin lagi di atas ya. Jadi pertama 6 Agustus 1945 ya, bom atom di Hiroshima oleh apa nama bomnya? Di Hiroshima?
Fatman ya? Little Bukan Boy, Little Boy ya, Little Boy. Fatman yang Nagasaki. Ya, Fatman Lupa, Nagasaki. Nah, kalau misalnya yang suka nonton SpongeBob, suka ada yang duar itu. Oh iya, Itu tuh bom atom Hiroshima loh. Benar, itu Hiroshima. Hiroshima. Ya? Iya. Aku baru ngeh. Iya, itu Hiroshima SpongeBob tahu. ngambil dari situ. Iya, SpongeBob udah Iya, ngambil dari jamur. situ. Yang jamur ya. Nah, itu ya namanya memang mushroom fog ya. Maksudnya memang apa tuh namanya, ledakan jamur ya. Jadi dia akan melebar kemana-mana gitu kan ya. Ya. Dan itu kan nggak nyampe tanah kan? Ya, si bomnya kayak itu ini ya, ngambang, meledak di udara. yes, betul, meledak di udara. Bener Makanya kan, di iya udara? betul. Makanya kenapa efeknya luar biasa. Iya benar-benar. Dan menyebar luas gitu ya. Iya. Itu salah satu, kalau misalnya persenjataan salah satu teknologi baru itu. Iyalah, di tahun segitu. Tahun segitu bikin bom atom, Bro. Manhattan Project lagi. Terus kebayang nggak sih satu kota hancur? Iya. Radiasinya hilang berapa lama itu? Puluhan tahun. Puluhan tahun, 100 tahun kalau Iya. misalnya secara teori ya. Iya. Gitu. 100 tahun kalau secara teori ya. Jadi radiasi itu akan hilang 100 tahun, cuman secara teori, cuman kan namanya manusia, teknologi makin berkembang, mungkin iya. udah apa ya namanya, ada caranya lah Ada gitu. teknologi, Ada teknologi untuk mengurangi radiasi itu menghilangkan Tuh. kan ya. Kayak Aku tuh gitu. pernah baca buku novel gitu, judulnya Hiroshima. Di situ dikasih tahu gitu loh, yang kena radiasi tuh gimana. Gila lah pokoknya, sampai gitu lah pokoknya. Gimana gitu. Ya keluar darah dari Oh, telinga, mata keluar tiba-tiba kayak gitu loh. Iya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari kita untuk di minggu ini. Udah ya, itu aja. Udah itu aja, Paling. oke. Oke. See you next part.